kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Perkembangan Islam di Jawa. Di sini kami dari 3 orang. Yang pertama saya Muhammad Fadil Jailani, yang kedua Nita Miranda, yang ketiga Jihad Fadila. Baiklah, pada pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Sunan Gunung Jati. A. Profil Sunan Gunung Jati adalah ia sering disebut dengan Syarif Abdillah. Ia adalah anak dari Syarif Hidayatullah dan ia dilahirkan di Mekah pada tahun 1448 Masehi. Dari pernikahan Syarif Hidayatullah dan Syarifah Madain atau yang sering disebut Larsantang. Dalam silsilah Sunan Gunung Jati, ia menunjukkan adanya keturunan langsung beliau dengan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Syarif Abdullah, ayah dari Syarif Hidayatullah, adalah penguasa Mesir. Sebagaimana dia adalah anak sulung dari Syarif muda, otomatis mendapat hak untuk menggantikan ayahnya. Namun akan tetapi Syarif Hidayatullah memilih jalan lain. Setelah Syarif Abdillah meninggal, ia memilih ikut pergi ke Jawa bersama ibundanya Syarifah Madain untuk menyiarkan ajaran agama Islam. Sedangkan Mesir Syarif diserahkan kepada adiknya, yaitu Syarif Narullah. Adapun juga Sunan Gunung Jati sebagai Sultan pertama di Cirebon, di mana ia dengan Nyai Fakung Wai yang disertai penyerahan kekuasaan Pangeran Cakrabuana ke Sunan Gunung Jati menjadi penanda bahwa pada sekitaran tahun 1479 negara Cirebon telah merdeka. Langkah besar yang diambil Sunan Gunung Jati adalah pada tahun 1483 menghentikan pengiriman bulu bekti pada kerajaan Paku Pajajaran. Hal ini direstui oleh Pangeran Cakrabuana dan mendapat dukungan para wali songo. Adapun juga dakwah Sunan Gunung Jati, di sini contohnya adanya wilayah Sunan Gunung Jati. Yang kedua, metode dakwah Sunan Gunung Jati. Metodenya dia memakai 2 metode. Yang pertama adalah metode struktural, yang kedua adalah metode kultural. Sedangkan juga yang terakhir yaitu sarana dakwah Sunan Gunung Jati, di mana di sarananya ini ia memakai yang pertama tentu saja pondok pesantren Sunan Gunung Jati, yang kedua keraton kesepuhan, yang terakhir adalah Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini, dan pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nita Miranda dari kelompok 3 izin memaparkan makalah yang berjudul Tasawuf Nusantara. Baiklah, pembahasannya saya akan menjelaskan sejarah singkat Sunan Kudus. Jafar Shadiq atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus adalah putra dari pasangan Raden Utsman Haji yang bergelar dengan sebutan Sunan Ngudung di Jipang Panolan, letaknya di sebelah utara kota Blora, dengan Syarifah Dwi Rahil di Sunan Bonang. Adapun menurut cerita rakyat, Sunan Kudus ini adalah cucu Sunan Ampel, dan ada yang mengatakan bahwa beliau keturunan orang Persia, tetapi ada juga yang mengatakan beliau itu adalah orang Jawa asli. Diriwayatkan beliau yang banyak mengambil peranan dalam bidang para wali yang dikuasai oleh Sultan Demak mengadili Syaifik Siti Jenar. Adapun strategis dakwah Sunan Kudus, yang pertama itu adalah kondisi masyarakat pada masa Jawa Wali Songo. Situasi masyarakat Jawa sebelum kedatangannya Islam termasuk di daerah Kudus, kehidupannya banyak dipengaruhi oleh sistem kastah dan perbedaan golongan kelas.
sehingga kehidupan masyarakat terpecah-pecah. Maka setelah Islam datang ke tanah Jawa, secara bertahap perbedaan kasta itu mulai terkikis dan hak asasi manusia mulai mendapatkan tempat secara lebih layak. Adapun strategis dakwah Sunan Kudus, yang pertama yaitu adalah pendekatan struktural dakwah Sunan Kudus, yang kedua yaitu adalah pendekatan kultural dakwah Sunan Kudus, dan beberapa model dakwah Sunan Kudus yang mengedepankan pendekatan kultural akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah menciptakan ruang budaya, dan yang kedua itu akulturasi. Adapun beberapa bentuk pola akulturasi budaya lokal yang dekat dengan tradisi Hindu dengan nilai-nilai Islam yang dicermati pada pembahasan berikut. Yang pertama yaitu adalah bentuk bangunan, yang kedua yaitu adalah mengikat sapi di dalam masjid, dan yang ketiga yaitu adalah mengubah tembang dan cerita ketauhidan. Adapun peninggalan Sunan Kudus, yang pertama peninggalan Sunan Kudus diantaranya itu adalah Sunan Kudus pada tahun 1530 mendirikan masjid di Desa Kerjasaan Kota Kudus, yang kini dikenal dengan nama masjidnya adalah Masjid Agung Kudus dan masih bertahan hingga sekarang. Dan pembahasan yang kedua yaitu adalah Sunan Kalijaga. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah singkat kehidupan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1455. Beliau diberi nama Raden Mas Said atau yang bergelar Sunan Kalijaga, yang merupakan dari putra Ki Tumenggung Wilatika, yaitu Bupati Tuban. Adapun peran-peran Sunan Kalijaga dalam penyebaran Islam, yang antara lain itu adalah pada saat giat-giatnya para wali songo berjuang menyiarkan agama Islam, maka Sunan Kalijaga yang termaksud di dalamnya tidak ketinggalan untuk bangkit memperjuangkan syiar dan tegaknya agama Islam. Khususnya di tanah Jawa, beliau termasuk kalangan mereka para wali yang masih muda tetapi mempunyai kemampuan yang luar biasa, baik kecerdasan dan ilmu-ilmu yang dimiliki maupun kondisi umur dan tenaga yang masih muda bila dibandingkan dengan yang lainnya. Adapun jasa-jasa Sunan Kalijaga, yang pertama yaitu adalah bidang strategi perjuangan, yang kedua yaitu adalah bidang kesenian, yang ketiga yaitu adalah bidang lain. Di antaranya yaitu adalah jasa-jasa beliau di atas tadi masih ada jasa yang lain seperti pendirinya Masjid Agung Demak. Sunan Kalijaga tidak ketinggalan ikut serta membangun masjid bersejarah itu. Dan peninggalan Sunan Kalijaga, yang pertama yaitu adalah Masjid Sunan Kalijaga, yang kedua yaitu Masjid Kadilagu, dan yang ketiga yaitu adalah Kota Ontokusumo. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, dan saya akan menjelaskan yang pertama itu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini lahir pada tahun 1455 dan nama asli Sunan Kalijaga ini adalah Raden Mas Said atau yang biasa kita kenal sebagai Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu merupakan gelar. Ya, ayahnya bernama Ki Tumenggung Wilatikta yang pada saat itu menjadi bupati di Tuban. Nama lengkap ayahnya ini yaitu Raden Sahur Tumenggung Wilatikta. Lalu Sunan Kalijaga ini mempunyai putri yang bernama Dewi Roso Wulan. Saat Sunan Kalijaga masih kecil, beliau sudah merasakan dan melihat lingkungan sekitar yang kontradiktif dengan kehidupan rakyat jelata yang serba kekurangan, dan hal itu yang membuat ia bertanya-tanya kepada bapaknya, dan lalu bapaknya menjawab hal itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh kerajaan Majapahit, karena kerajaan Majapahit itu ingin melawan pemberontak pada saat itu. Lalu kemudian saya akan menjelaskan peran penting Sunan Kalijaga dalam penyebaran Islam.
Yang pertama itu ia dapat dikatakan sebagai ahli budaya, misalnya pengenalan agama secara luas, maksudnya secara luas tanpa menghilangkan adat istiadat atau kesenian daerah adat lama yang ia beri warna Islami itu sendiri. Lalu yang kedua, ia menciptakan baju takwa, yang lalu baju takwa itu disempurnakan oleh Sultan Agung dengan danda gula Semarangan. Lalu ia menciptakan lagu lilir yang sampai saat ini masih kita kenal. Lalu pula ia ada menciptakan acara ritual berupa gerebek maulud yang asalnya dari tablik atau pengajian akbar yang diselenggarakan di Masjid Demak untuk memperingati maulud, yaitu maulud Nabi. Lalu menciptakan gong sekaten bernama asli gong syahadatain, yaitu gong 2 kalimat syahadat, yang mana jika dipukul akan berbunyi dan bermakna bahwa mumpung masih hidup agar berkumpul masuk ke dalam Islam. Itu merupakan beberapa dari peran penting Sunan Kalijaga ini. Lalu selanjutnya Sunan Muria. Sunan Muria ini lebih dikenal dengan yang namanya itu Sunan Muria ini lebih dikenal dengan namanya karena pada saat itu pusat kegiatan dakwahnya dan makamnya pula terletak di Gunung Muria yang sekitar 18 km di sebelah utara kota Kudus sekarang. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Soroh. Nama aslinya yaitu Raden Umar Said, dan dalam berdakwah ia seperti ayahnya, yaitu menggunakan cara halus, ibarat mengambil ikan tidak sampai keruh airnya. Sasaran dakwah beliau adalah para pedagang, nelayan, dan rakyat jelata. Beliau adalah satu-satunya wali yang mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwahnya. Dan beliau pula lah yang menciptakan tembang sinom dan kinanti. Lalu Sunan Muria ini berdakwah dari Jepara, Tayu, Juwana hingga sekitar Kudus dan Pati. Ya. Lalu ada beberapa informasi bahwa Sunan Muria adalah yang mempertahankan tetap keberlangsungannya gamelan sebagai satu-satunya orang seni Jawa yang sangat digemari masyarakat pada saat itu. Ia menggunakan media seni itu untuk memasukkan rasa keislaman ke dalam jiwa rakyat untuk senantiasa ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selalu satu hasil dakwahnya lewat seni adalah lagu sinom dan kinanti yang lebih dikenal dari salah satu karyanya. Sunan Muria ini pula diberi gelar yaitu Raden Prawoto. Ya, Sunan Muria ini pula tinggal di Gunung Muria di puncak Colo yang terletak di sebelah utara kota Kudus. Karena Sunan ini terkenal dengan nama Sunan Muria seperti beberapa tokoh dalam Wali Songo yang lainnya. Lalu Sunan Muria ini memperkenalkan Islam selalu melalui gamelan dan wayangnya dalam bentuk cerita sehingga mudah dipahami dan mudah diresapi oleh para pendengar.